selamat datang di LKH Talks episode ke-1. Episode kali ini diselenggarakan dalam rangka pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Salam kenal, saya Zahra Syafa Putri Mahardika, dan di samping saya ini sudah ada Bapak Dr. Brian Ami Prasetyo. Selamat siang, Pak Brian. Selamat siang, Mbak Zahra. Pak Brian ini merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, biasanya kita di FHUI itu manggilnya Bang Brian. Jadi boleh ya Bang, untuk podcast kita ke depan dipanggilnya Abang aja? Boleh, siap. Makasih. Siap. Nah, pada episode kali ini, teman-teman, kita akan ngobrol soal aspek hukum podcast di Indonesia. Banyak banget nih kan, kalau kita tahu ya Bang, generasi muda, bahkan seluruh generasi mendengarkan maupun membuat konten podcast. Nah, podcast itu kan merupakan suatu hasil rekaman audio yang bisa diperdengarkan oleh khalayak umum dan didistribusikan melalui media internet. Tapi sebenarnya Bang, ada nggak sih peraturan terkait dengan podcast di Indonesia? Oke, hak cipta ya sepertinya yang paling relevan dengan podcast ini. Kemudian mungkin bisa berkaitan juga dengan Undang-Undang IT, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, oke. Nah, kita mungkin bahas hak cipta dulu kali ya Bang ya. Hak cipta itu sebenarnya apa sih, dan podcast itu kenapa menurut Abang dia masuk ke rezim pengaturan hak cipta? Oke, jadi hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan atas dasar deklarasi atau pengumuman bahwa suatu karya dalam lingkup seni, sastra, atau ilmu pengetahuan itu sudah selesai dibuat. Hak ini memberikan eksklusivitas kepada pemegangnya untuk melaksanakan hak yang disebut dengan hak ekonomi. Hak ekonomi itu ada diantaranya adalah hak untuk memperbanyak ciptaannya, hak untuk menerbitkan ciptaan, menerjemahkan ciptaan. Nah, selain melaksanakan sendiri, dia juga memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuan dia melakukan tindakan-tindakan tadi. Nah, khusus bagi pencipta, itu juga selain memiliki hak ekonomi juga memiliki hak moral. Di antaranya adalah hak untuk dicantumkan namanya, hak untuk menggunakan nama samaran, itu pun termasuk dalam lingkup hak moral. Jadi sebenarnya Bang, kan kalau channel podcast gitu ya, atau narasumber di podcast itu biasanya nggak pakai nama asli. Itu dia berhak juga dong untuk mendapatkan hak moral tersebut. Iya, nah ini podcast ini menarik ya, podcast perbincangan yang direkam. Betul. Kayak gitu ya, perbincangan yang direkam. Berarti ada kegiatan perekaman suara dalam hal ini, yang sesungguhnya dalam rezim hukum hak cipta, hak bagi orang yang pertama kali melakukan perekaman suara itu tidak dimasukkan dalam kelompok hak cipta, tapi masuk dalam kelompok hak terkait, di mana orang tersebut disebut sebagai produser dan dia punya hak eksklusif juga ya sebagai produser fonogram. Oke. Nah, tapi yang direkam ini adalah perbincangannya, dan ini ada yang menyebutnya misalnya talk show atau ya dengan penamaan macam-macam ya. Pokoknya seperti yang kita bahas sekarang adalah podcast. Sebenarnya bagi yang melakukan perbincangan tersebut, apakah dia sedang menciptakan suatu karya cipta atau tidak? Nah, saya berpendapat bahwa dia pun sedang melakukan kegiatan penciptaan seperti yang kita lakukan ini. Kenapa? Karena podcast itu memiliki tema ya. Mbak Zahra juga sebelum kita taping ini, merekam ini, sudah menyampaikan ke saya topiknya, kemudian ada daftar pertanyaan, artinya ada tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan gitu ya, mulai dari awal sampai selesai, sehingga ini berbeda dengan percakapan biasa.
Oke. gitu, yang memang itu tidak dirancang gitu ya untuk menghasilkan suatu karya. Nah, kalau ini kita bersama-sama ya sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan sebuah bahasan yang nantinya akan direkam ya. Nah, jadi kalau ini kita lihat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, saya pikir ini bisa masuk ya ke dalam kategori ciptaan. Jadi ada salah satunya diantaranya itu ada yang ciptaan berupa ceramah, pidato, kuliah, dan yang sejenisnya. Nah, gini masuk yang sejenisnya, gitu ya, karena dia tidak disampaikan secara rigid dengan membaca teks, tapi benang merah dari kesemuanya adalah bahwa ini ada pertukaran pengetahuan gitu ya, yang kemudian direkam. Oke, mungkin karena ada ide baru juga dalam karya tersebut kali ya Bang yang dihasilkan sehingga dia eligible gitu untuk dikatakan sebagai ciptaan. Tidak, sebenarnya bukan karena adanya ide baru, tidak. Tapi itu tadi, karena saya berargumen bahwa ini bisa masuk ke dalam kategori ciptaan ceramah, pidato, kuliah, dan yang sejenisnya. Nah, kan kita harus melihat apa sih kesamaan dari ceramah, pidato, dan kuliah tadi. Bahwa ini ada pemberian atau sharing ya, berbagi pengetahuan di sana. Nah, kalau kita memberikan kuliah itu kan kita tidak membacakan teks gitu ya. Kita kadang membuat improvisasi. Kita mungkin ada tanya jawab di sana. Dan tanya jawab apa yang akan ditanyakan mungkin kita tidak rencanakan sebelumnya. Tapi ketika kita datang ke ruang kuliah, kita sudah punya rencana di awal kita mau menyampaikan apa, di tengah apa, penutupnya apa. Sehingga dia menjadi sebuah pengetahuan yang utuh ya mengenai topik kuliah pada hari itu. Sama seperti kita hari ini, kita nggak ngobrol tanpa arah ya. Obrolan kita hari ini itu sudah terarah, yaitu tentang aspek hukum yang berkaitan dengan podcast. Artinya kita pun menyiapkan bahan, menyiapkan diri untuk menciptakan kegiatan berbagi pengetahuan ini. Nah, seperti itu. Siap. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa podcast itu adalah salah satu bentuk ciptaan dan haknya dilindungi oleh hukum di Indonesia. Nah, kalau kita sekarang coba kaitkan dengan penyelenggaraan podcast nih Bang, itu kan berarti kan ada narasumber gitu ya, ada juga yang menciptakan, yang mana mungkin itu produser gitu ya. Itu kira-kira kalau dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta, subjek-subjek tersebut itu siapa-siapa aja ya Bang, dan hak-haknya tuh apa saja? Oke. Jadi kita berdua nih Mbak Zara, karena Mbak Zara menyiapkan topik ya, kemudian rencana perbincangannya nih apa. Kemudian saya pun juga menyiapkan diri untuk membagi pengetahuan terkait dengan hal itu. Maka kita berdua dalam hal ini berkedudukan sebagai pencipta, ya, pencipta dari ciptaan yang masuk ke dalam kategori ya kita sebut saja ini ceramah atau pidato atau kuliah inilah ya. Nah, kemudian ini pertama kali kan direkam, ya kan? Pertama kali direkam. Memang kita berdua bukanlah orang yang secara langsung melakukan perekaman itu. Namun dalam hal ini Mbak Zahra yang berkedudukan di sini sebagai orang yang memang merancang dan memimpin gitu ya proses produksi ini, sehingga perekaman ini dapat dikatakan bahwa Mbak Zahra adalah sebagai produser dari rekaman suara atau fonogram yang dihasilkan dari podcast kita pada siang hari ini. Oke. Nah, hak cipta terhadap fonogram yang kita buat sekarang ini, Bang, muncul pertama kalinya itu kapan ya? Apakah pada saat kita merekam, ataukah nanti pada saat kita mendistribusikan via platform, misal gitu? Atau saat didaftarkan, atau bagaimana? Oke. Pertama gini, ya. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada
pengaturan tentang hak cipta dan ada pengaturan tentang hak terkait. Pembedaannya pada apa? Pertama adalah pada subjek. Kalau kita bicara pengaturan hak cipta, maka subjeknya itu berkaitan dengan dua subjek, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Untuk hak terkait, itu subjeknya ada yang disebut dengan produser fonogram, ada yang disebut dengan pelaku pertunjukan, dan ada yang disebut dengan lembaga penyiaran. Jadi, pemilik hak yang bagi orang yang memproduksi sebuah fonogram, kita tidak menyebutnya sebagai dia pemilik hak cipta. Ya, jadi produser fonogram dia adalah pemilik hak terkait. Nah, dia pemegang hak terkait ya. Hak terkait yang dipegangnya atau dimilikinya itu adalah hak atas fonogram yang dia rekam untuk pertama kali. Oke. Nah, kapan dimulainya? Ya, setelah fonogramnya itu selesai. Sampai kapan? Sampai 50 tahun sejak dia diumumkan tanggalnya. Oke. Nah, jadi kita berdua sebagai pencipta dari talk show ini atau podcast ya atau kegiatan berbagi ilmu ini, kita punya hak cipta ya atas apa yang kita sampaikan di sini. Sementara Mbak Zara selaku produsernya itu punya hak terkait, yaitu hak sebagai produser fonogram. Oke, baik. Jadi ada dua hak dalam rezim hak cipta. Pertama hak ciptanya itu sendiri, yang kedua hak terkait, gitu ya Bang. Nah, tadi Abang sebut-sebut diumumkan. Diumumkan itu maksudnya apa ya Bang? Diberitahukan kepada kepada umum ya, kepada orang-orang bahwa memang suatu ciptaan itu sudah lahir atau suatu fonogram itu juga sudah lahir, sudah selesai, sehingga dia tidak lagi hanya merupakan ide, tetapi dia sudah mewujud atau terekspresikan di dalam dalam suatu bentuk yang nyata. Oke. Nah, saya kira kalau seandainya argumen mengenai podcaster itu pencipta atau bukan, itu kita sudah firm bahwa iya gitu ya, pencipta dan dilindungi hak-haknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau podcaster itu biasanya kan juga menggunakan ciptaan orang lain, misal seperti masukin lagu gitu ya, itu ada hal-hal yang harus diwaspadai atau diperhatikan juga nggak sih Bang? Ada. Jadi penggunaan lagu ya atau penayangan gambar-gambar atau apapun itu, kita harus pahami bahwa itu semuanya adalah ciptaan-ciptaan yang mungkin masih memiliki hak cipta. Nah, artinya adalah kalau dia masih memiliki hak cipta, maka penciptanya atau pemegang hak ciptanya itu punya hak untuk melarang siapapun untuk menggunakan ciptaannya tanpa persetujuannya dia. Apalagi kalau penggunaan itu dipandang atau dipersepsikan sebagai penggunaan yang komersial. Misalnya lagu juga. Kalau lagu itu bahkan tidak hanya si pencipta dan pemegang hak cipta, tapi produser dari fonogram lagu itu pun juga punya hak ya, berkaitan dengan berkaitan dengan penyediaan lagunya tadi ya, penyediaan lagunya untuk ditayangkan itu tadi. Pelaku pertunjukannya pun juga dia punya hak atas fiksasi pertunjukannya ya, yang disediakan untuk diputarkan. Jadi kita, atau bukan kita ya, maksudnya para podcaster ini memang ada baiknya gitu ya untuk mengurus atau mengurus perizinan atau persetujuan dari
pencipta atau pemegang hak cipta, produser fonogram, pelaku pertunjukan yang terkait dengan apa yang akan ditampilkan di dalam podcastnya. Oke, jadi sebaiknya para podcaster nih lebih aware lah ya dalam menggunakan ciptaan-ciptaan orang lain gitu ya. Oke, nah itu dari segi hak cipta nih Bang. Tadi Abang juga di awal sempat sebut podcast tuh diatur juga loh di Undang-Undang ITE gitu ya. Kenapa sih menurut Abang podcast bagian dari Undang-Undang ITE? Oke, jadi gini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu membuat larangan terhadap pendistribusian, pentransmisian konten digital yang mengandung muatan yang melawan hukum. Ya, jadi hasil dari rekaman podcast ini itu adalah informasi elektronik, ya. Kemudian atau isinya itu adalah berupa konten digital lah ya, sering disebut. Nah, kan yang membedakan muatan melawan hukumnya itu adalah apa yang diperbincangkannya. Betul. Di dalamnya. Jadi kalau misalnya yang diperbincangkan itu adalah hal-hal yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik, misalnya, maka orang yang merasa nama baiknya dicemarkan itu bisa mengajukan pengaduan dengan menggunakan undang-undang ITE gitu ya, terhadap orang yang di dalam podcast itu dianggap telah melakukan pencemaran nama baik ya. Dan ada konten-konten ada perbuatan-perbuatan melawan hukum lain gitu yang berkaitan dengan konten juga gitu. Jadi membicarakan secara vulgar, bahkan menayangkan misalnya konten-konten pornografi ya, sudah juga itu podcastnya nantinya akan dianggap mengandung muatan konten digital yang memiliki bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Begitu Mbak Zara. Oke, jadi karena dia didistribusikan melalui media elektronik, sehingga dia dikatakan sebagai informasi elektronik gitu kali ya. Dan juga konten-konten yang ada bisa juga kita sebut sebagai konten digital atau konten elektronik. Nah, selain pencemaran nama baik, mungkin juga isu SARA gitu kali ya Bang ya, yang salah satunya yang nggak boleh diunggah gitu lah pada saat kita menyebarluaskan konten podcast kita. Nah, kalau dari segi kewajiban pembuat konten elektronik ini nih Bang, selain dari segi konten gitu ya, ada nggak sih kewajiban-kewajiban lain yang harus kita ketahui gitu loh Bang? Maksudnya kewajiban apa nih? Maksudnya mungkin dari segi sistemnya gitu kan, atau karena kita hanya mengupload konten kita aja gitu ya, jadi pada saat pembuatan kontennya aja, tapi tanggung jawab penyelenggaraan sistemnya itu mungkin di platform yang tempat kita mengupload podcast itu. Oh iya, oke. Ya itu mungkin kita bicara tentang tanggung jawab si penyelenggara sistem elektroniknya ya. Kalau di teman-teman podcaster, menurut saya yang juga penting itu bahwa ada standar ada standar kualitas gitu loh. Ini tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi ini di dalam ekosistem platform digital ini diminta gitu. Jadi misalnya kualitas rekamannya tuh harus seperti apa. Nah, itu yang saya sarankan teman-teman ini untuk makin mengasah pemahamannya dan keahliannya di situ, sehingga hasil dari podcast yang sudah dilakukannya ya itu bisa memenuhi requirement dari platform-platform tersebut gitu. Oke, jadi itu bukan suatu tanggung jawab atau kewajiban hukum gitu ya, cuman lebih ke
apa ya, best practices Sebenarnya aja kalau di dilihat sebagai kewajiban hukum bisa juga, tetapi kewajiban hukum kontraktual karena itu misalnya dipersyaratkan oleh platformnya, artinya kan ada hubungan kontraktual antara si kreator konten dengan platformnya gitu. Nah, standarnya ini mungkin berbeda-beda antara satu platform dengan platform yang lain. Nah, ini yang perlu untuk dipahami karena nanti akan berkaitan dengan apakah karya yang sudah dibuatnya ini bisa tayang atau tidak gitu ya di platform tersebut. Jadi karena kualitas teknis ya dari recordingnya. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Kalau di perundang-undangan pengaturannya nggak ada seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari kaidah-kaidah hukum yang dia tuh mengikat ya kepada si podcaster atau para produser fonogram, tapi bukan karena perundang-undangan melainkan karena memang ada hubungan kontraktual ya dengan si platform. Oke, jadi dalam penyelenggaraan podcast kita juga harus aware lah ya terhadap hal-hal teknis seperti itu. Di samping kita juga patuh terhadap peraturan perundang-undangannya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dua nih Bang, hak cipta dan undang-undang ITE gitu ya. Apa aja sih batasan-batasan yang bisa dijadikan pedoman atau guidelines kepada podcaster yang intinya pada saat mereka membuat podcast itu dapat dijamin lah sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu, dan jangan sampai nanti pas sudah ngeluarin podcast di take down gitu sama pemerintah gitu karena mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Pahami apa yang disebut dengan konten yang melanggar hukum, itu aja gitu ya. Jadi konten yang dia memang dia mencemarkan nama baik ya jangan dibuat gitu kan. Kemudian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pornografi atau porno aksi ya jangan dibuat gitu. Sebenarnya itu aja sih yang ini. Kemudian penggunaan material di dalam podcastnya ya itu sebaiknya dimintakan izinnya dari si pencipta bahan-bahan tersebut gitu ya, sehingga pada saat dia digunakan di dalam podcast itu juga dari sisi hukum hak cipta itu sudah sah ya, tidak melawan hukum. Baik, kayak kita udah cukup komprehensif ya Bang bahas soal podcast dari segi hak cipta maupun dari segi undang-undang ITE-nya. Nah kalau gitu terima kasih banyak nih Bang Brian atas waktunya. Terima kasih sama-sama udah diundang. Ya di LKH Talks kita pada episode kali ini. Semoga ke depan kita juga banyak memberikan masukan-masukan dan juga pengetahuan-pengetahuan baru kepada teman-teman pendengar LKH Talks. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.